Salam kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan. Itulah tema Minggu Kebaktian Pelayanan Wanita kita. Selamat malam dan selamat bertemu kembali untuk mendengar firman Tuhan pada malam yang ketiga dalam Minggu Kebaktian ini. Terima kasih di atas komitmen dan sokongan Anda semua untuk tetap bersama dengan kami, menikmati berkat istimewa daripada Tuhan melalui Minggu Kebaktian ini. Pembicara kita pada malam ini ialah seorang teman yang sangat dekat di hati saya. Dengan setia, dia sudah bersama dengan saya sejak pelayanan wanita dimulakan di Sabah. Dia juga melayani sebagai elder di gereja setempat di gereja STM Menggatal dan merupakan seorang pemimpin yang sangat komited, dedikasi dalam pelayanan, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Beliau pernah menjalankan tugas-tugas saya secara sukarela semasa saya pergi ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pelajaran di Southwestern University of Keene, Texas pada tahun 2000. Saya kagum dan berterima kasih atas kerelaan beliau sebagai pemimpin pelayanan wanita. Puji Tuhan, beliau ialah Elder Puan Melin Liu. Tuhan kiranya terus memberkati beliau. Sebelum beliau mengambil tempat dan masa ini, saya ingin membawa Anda semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu sekali lagi di atas kemurahan dan limpah kasih kurnia-Mu yang begitu ajaib. Engkau telah melindungi kami dan memberkati kami dengan berkat-berkat istimewa, sehingga pada malam ini kami dapat menonton dan mendengar firman-Mu yang berkuasa mengubah kehidupan kami, agar kami dapat menikmati damai sejahtera, sukacita, dan kehidupan yang berpengharapan. Walaupun kami sedang menghadapi keadaan mengerikan oleh karena pandemik COVID-19 ini. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk para umat-umat-Mu Tuhan. Ya Bapa kami di surga, saya memohon agar Roh Kudus-Mu dicurahkan ke atas Puan Melin Liu. Sementara beliau menyampaikan message pengharapan kepada kami semua. Sertai juga setiap para penonton dan pendengar Minggu Kebaktian ini, agar mereka dapat fokuskan pikiran dan hati mereka menerima firman-Mu. Turunkanlah malaikat-malaikat dari surga untuk menaungi semua para penonton dan pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Dan lindungi
Sesudah 1000 tahun kebenaran nyata, kita terus puji Tuhan kerana rahmat-Nya. Sekarang aku lihat, sekarang aku lihat. Selamat malam. Dalam perkongsian renungan pendek malam ini, saya mengungsikan topik kasih karunia Tuhan yang menakjubkan memimpin saya, yaitu 10 hukum. Dan ayat inti kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat 21. Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sahabat-sahabatku, apakah kamu sadar bahwa masyarakat kita sedang menuju kepada kehancuran begitu cepat sekali? Kenapakah kebanyakan orang mempunyai definisi yang berlainan tentang yang betul dan yang salah? Dan bagaimana saya tahu untuk melakukan perkara yang betul? Jawabannya terdapat dalam Alkitab, dan hanya Alkitab bagi jawaban yang tepat, dan saya hanya mau terima apa yang dikatakan dalam Alkitab untuk mendapatkan jawaban yang jelas, konsisten, dan realistik ke atas persoalan-persoalan ini. Alkitab beritahu tentang peperangan yang terjadi di syurga, di mana kesombongan Lucifer bertukar kepada kebencian terhadap Tuhan dan hukum Tuhan. Penghuni syurga tahu tentang hukum Tuhan, termasuk Lucifer sendiri. Tetapi Lucifer memberontak, lalu dia menipu dan mempengaruhi 1/3 daripada malaikat surgawi untuk memberontak terhadap hukum Tuhan. Selepas Lucifer dan pengikut-pengikut dia dibuang ke bumi, dia tampil untuk menipu dan mempengaruhi nenek moyang kita yang pertama pula untuk melanggar hukum Tuhan. Dan sejak dari itu, Lucifer atau Satan mengetuai pemberontakan terhadap Tuhan dan hukumnya. Satan ada tujuan besar untuk memutarbelitkan kebenaran walau dalam apa cara jua pun, untuk menghalang manusia daripada menerima Tuhan sebagai Raja. Dan pemberontakan ini adalah melawan kerajaan Tuhan dan melawan karakter Tuhan. Dalam Mazmur 111 ayat 7 hingga 8 menerangkan bahwa hukum Allah adalah kod tata laku kekal di syurga. Tuhan sangat mengasihi kita dan semua ciptaannya, dan Dia sediakan hukum untuk memimpin perjalanan hidup kita dengan begitu sempurna. Tapi Tuhan yang Maha Pengasih bagi kita kebebasan untuk memilih jalan Tuhan atau jalan setan. Dalam Roma 3 ayat 20 menerangkan bahwa hukum Allah memimpin kita untuk mengenal dosa dan membawa kita kepada Yesus. Hukum Tuhan adalah seperti tembok pertahanan, membantu kita supaya jangan jatuh ke dalam jurang dosa. Ia juga seperti cermin, ia bagi tahu siapa kita. Dan hukum Tuhan seperti lampu suru juga yang menerangi jalan serta memimpin kita dari jalan yang salah ke jalan yang benar dan seterusnya kepada
pertobatan. Hukum 10 Tuhan terdapat dalam Keluaran 20 ayat 3 hingga 17, di mana 4 hukum pertama menyatakan bagaimana manusia menunjukkan kasih mereka terhadap Tuhan. Dan 6 hukum seterusnya menunjukkan bagaimana manusia menunjukkan kasih terhadap satu dengan yang lain. Apakah hukum 10 Tuhan boleh diubah? Kita lihat apa Alkitab kata. Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Mazmur 89 ayat 35 Tuhan kata, apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dan dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 8, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dalam Maliaki 3 ayat 6, aku, Tuhan, tidak berubah. Sahabat-sahabat semua, hukum 10 Tuhan tidak pernah diubah dan tidak akan diubah. Sama seperti Tuhan, tidak pernah dan tidak akan berubah. Hukum Tuhan adalah kekal, sama seperti Tuhan adalah kekal. Menurut Alkitab, apa itu dosa? Kita tengok dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setan benci hukum, karena hukum buat kita sadar bahwa kita memerlukan juru selamat daripada dosa. Apakah Yesus memelihara 10 hukum? Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sangat jelas kan? Yesus juga memelihara hukum. Yesus memelihara dan menuruti hukum 10. Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum, tapi dia datang untuk menggenapinya. Dia tunjuk bagaimana memelihara hukum dengan kasih untuk saya dan kamu contohi. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, peliharalah hukumku. Yesus mati di kayu salib untuk penebusan segala jenis dosa. Adalah bukti bahwa hukum tidak boleh diubah. Tapi ada pula yang mengatakan 10 hukum itu adalah perjanjian lama dan tidak lagi diaplikasi atau relevan dalam era Kristen perjanjian baru. Apa kata Yesus tentang ini dalam kitab perjanjian baru? Kita lihat dalam Matius 19 ayat 17. Turutilah segala perintah Allah. Sahabat-sahabat, jika kamu mengasihi juru selamat kamu, turutilah hukumnya, karena dalam Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Perjanjian baru dengan jelas beritahu kita bahwa orang-orang percaya memelihara dan menuruti hukum Tuhan. Bolehkah saya jadi Kristen yang benar tanpa menuruti hukum Tuhan? Kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Apakah orang selamat dengan hanya memelihara hukum? Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Tiada seorang yang mendapat keselamatan disebabkan menuruti hukum Tuhan. Karena penurutan kita tidak pernah sempurna untuk melayakkan kita untuk masuk kerajaan surga. Semua diselamatkan hanya disebabkan kasih karunia Tuhan yang menakjubkan. Dan kepada mereka yang diselamatkan, ia diubah oleh kasih karunia Tuhan, dan mereka akan mau menuruti dan memelihara hukum Tuhan sebagai ekspresi untuk membuktikan kasih dan syukur mereka kepada Tuhan. Bila kita sadar bahwa kita melanggar hukum Tuhan, kita datang kepada Tuhan minta pengampunan, dan Yesus berkata, bila kamu datang minta pengampunan, Tuhan setia dan adil untuk mengampuni. Perlukah saya menyoal sama ada saya sudah diampuni? Tidak perlu. Kita yakini kasih karunia Tuhan. Sebab tiada dosa yang terlalu besar untuk Yesus ampuni. Kasih karunia Tuhan yang menakjubkan sentiasa mengampuni dan memimpin saya dan kamu ke jalan yang benar. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin aku sampai ujung jalanku, sertaku aku selamat, kasih-Mu memberi berkat, pimpin aku dalam susah dan senang, Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di syurga, malam ini kami sudah dengar apa rencana-Mu untuk kehidupan kami. Dan sekiranya kami menuruti hukum-Mu, kami akan menikmati hidup yang lengkap sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, karena adalah menjadi kerinduan-Mu untuk melindungi kami setiap masa. Terima kasih karena hukum-Mu tersedia untuk memimpin setiap langkah kami. Berkati semua yang sudah mendengar message-Mu, dan terutama sekali mereka yang sedang bergumul untuk buat keputusan untuk mengikut jalan-Mu. Dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin.
Tuhan.